tidak di sekolah ini, ada jauh lah pastinya ya, sekolah yang agak luas. Ini biasanya ada pertemuan biasa dengan seperti ini. Jadi mohon maaf kalau kondisinya seperti ini, barangkali kurang menyenangkan untuk ibu berdua. Nanti mudah-mudahan dan itu yang jadi sasaran utama kita. Kemudian sangat kami harapkan di sini adalah apa sasaran utama kita, itulah yang menjadi fokus kita diskusikan kita laksanakan. Jadi atas nama pihak sekolah kami mengucapkan sekali terima kasih dulu atas kerjanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga untuk guru-guru kami, guru dari sini ya, bisa lebih banyak lagi selain dengan Pak Diki banyak berarti ya. Kami sangat apresiasi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dan juga mendorong apa langkah yang mereka lakukan itu sesuatu yang sangat positif dari pihak sekolah, memberikan keleluasan kepada semua guru untuk ikut kegiatan apapun yang sifatnya memang memberikan ya kemampuan penambahan jati diri, kemampuan untuk berekspresi bukan hanya di dalam lingkungan sekolah tapi juga keluar. Kita berikan keleluasan sepenuhnya oleh pihak sekolah. Maka dari itu siapapun yang datang ke sekolah ini, baik itu dari guru-guru penggerak, karena itu kami yakin guru-guru penggerak tidak penting datang ke sini, tidak ada sasaran dari siapa gitu ya, siapa. Jelas bahwa kemampuan ibu-ibu itu ya, tidak bisa kami ragukan. Jadi terima kasih Ibu atas hadirannya untuk memberikan informasi mungkin atau hal-hal lain nantinya terkait dengan guru-guru penggerak kami yang sudah hadir ini sudah ada. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan semuanya itu kedua itu kami diskusikan bagaimana caranya untuk kami berikan semuanya kepada untuk memberikan arahan seperti ini. Terima kasih. Kembali kita membuka. Selanjutnya kita lanjutkan ke sambutan dari pengajar Ibu Diana. Terima kasih. Selamat pagi dan Selamat pagi. Ini silakan menyampaikan sedikit penguatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Unesco Sumber yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan
Nah, kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat mimpi atau keinginan, harapan Bapak Ibu seperti apa sih jika kita Bapak Ibu seperti apa mungkin yang Bapak Ibu impikan. Nah, berawal dari mimpi dan cita-cita itu nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana apakah mimpi tersebut, harapan tersebut sudah selaras dengan visi yang sudah ada. Kalau nantinya dari hasil pengamatan yang sudah selaras, berarti tinggal meningkatkan atau merancang program apa yang bisa meningkatkan visi tersebut. Kalaupun pada akhirnya dianggap belum selaras, mungkin bisa diadakan forum yang lebih khusus untuk rekan-rekan guru di SMA Santau ini untuk merevisi atau memberikan refleksi tentang visi yang sudah ada. Jadi ini sekali lagi saya tekankan untuk bukan untuk mengubah visi, hanya kita simulasi sebagai praktik bagaimana kita merumuskan visi yang bisa merangkul semua mimpi dan semua harapan dari diri kita. Nah, mungkin nanti ada sedikit pemaparan dari Ibu Adi dan Pak Diki tentang kata perubahan yang juga Pak Diki. Mereka punya ide apa untuk sekolah, kata perubahan apa. Nah, biasanya kata perubahan ini juga berawal dari mimpinya pada PDP, harapan mereka seperti apa yang mereka inginkan. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi referensi untuk SMA dan Santau ini untuk bisa memberikan pembelajaran, memberikan lingkungan yang berpihak pada anak, berpihak pada murid, dan juga pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa. Dengan itu bisa saya sampaikan, semoga kegiatan ini nantinya bisa membawa manfaat, membawa dampak yang baik bagi rekan di sini, karena ini PDP pertama yang ada di Sepanjang Boston ini. Saya berharap ke depannya mudah-mudahan ada lagi itu setelah Pak Diki dan Bu Rati, semoga ada lagi yang mendatang, semoga semakin banyak PDP ada di Terima kasih, saya ucapkan, dan terima kasih juga atas penyambutan yang diberikan oleh pihak sekolah pada kami. Ini sangat kami apresiasi sekali Ibu, karena dari pertama datang ke sampai kemarin kami sudah melihat bahwa dukungan dari pihak sekolah, dari Paskom, dan kami itu sudah besar dalam perjalanan pendidikan yang sudah diikuti oleh pihak. Terima kasih dan selamat. Semoga nanti kami ada selanjutnya kita langsung ke Ibu Asih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada guru yang bersedia hadir meluangkan waktunya ya, meskipun tadi sebenarnya mungkin sudah mengajar ya. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua dan juga untuk mempersampaikan Bapak Diki dan juga Bu Rati bersama kami dan juga guru untuk ya yang disampaikan oleh tadi bahwa di sini kita akan mendiskusikan visi ataupun cita-cita warga sekolah untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Dan seperti tadi juga dijelaskan bahwa kita garis bawahi ya, kita tidak untuk memegang visi saat ini juga, tapi kita merefleksikan apakah visi yang selama ini kita miliki ini sudah sesuai dengan cita-cita kita terhadap murid-murid kita. Kemudian nanti mungkin setahun, 2 tahun kemudian akan kita ganti karena tidak sesuai, maka bisa nanti dalam aksi nyata yang benar-benar nyata seperti itu ya, diskusi bersama Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah di sini untuk dapat merumuskan visi yang telah sesuai dengan cita-cita kita terhadap diri kita. Kemudian saya harapkan nanti dalam diskusi ini Bapak Ibu guru terlibat aktif ya dalam diskusi kalimat tumpang, kemudian juga perilaku seperti apa yang kita dapat lakukan untuk dapat mewujudkan visi yang nantinya
pasar Sanggau membeli mangga. Ya, jangan lupa membawa pepaya. Kami ucapkan salam kepada kita semua. Semoga kita selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini kita harus bahagia ya Bapak Ibu. Dan kami patut bersyukur juga karena Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama kami di sini. Saya dan Ibu Rati dan bersama pengajar praktik kami di sini. Pengajar praktik saya ada Ibu Asih Budi Lestari dan Pengajar praktik saya ada Ibu Asih. ya, dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama diskusi dan membersamai Bapak Ibu semuanya dalam diskusi tentang visi misi. Selanjutnya. Nah, tujuan diskusi kita pada hari ini adalah kita mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Oke? Baik, sebelum kita lanjut lagi, kita terlebih dahulu membacakan puisi ini terlebih dahulu ya. Saya dari Bu Rati akan membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Melinep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting. Di pantai Melinep itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah melihat puisi yang ditulis di sini, yaitu judulnya apa tadi Bapak Ibu? Aku Melihat Indonesia. Ya, sebelum kita melanjutkan ke next slide, jadi menurut Bapak Ibu, kira-kira apa makna dari puisi Aku Melihat Indonesia ini? Apakah ada semangat yang menunggu yang terkandung di puisi ini, atau ada nilai-nilai lain yang terkandung dalam puisi? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya, boleh. Kalau kita mendengar dari puisi dalam bacaan tadi, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, suku, ras, budaya, itu menggambarkan Indonesia yang sesungguhnya. Jadi kita tidak bisa membedakan antara si A dan si B, tapi kita ini semuanya adalah Indonesia, kesatuan Indonesia. Itu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, boleh. Kalau menurut saya dari puisi ini lebih menggambarkan geografis Indonesia itu sendiri. Jadi Pak Insinyur Soekarno ini mencerminkan bahwa Indonesia ini begitu banyak tentang wilayah yang tercermin di dalam puisi ini. Terima kasih Ibu Reti
Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semua yang disampaikan Bapak Ibu tadi benar adanya ya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan kita terutama di sekolah, bahwa dengan keberagaman itu kita harus menyatukan, terutama bagi peserta didik kita. Coba next slide Ibu Fadli. Silakan Ibu lagi. Puisi Aku Melihat Indonesia karya Soekarno ini menggambarkan aspirasi dan harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, seperti kita dalam dunia pendidikan, walaupun anak didik kita itu dari berbagai suku, agama, nah kita tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan pendidikan yang lebih baik untuk peserta didik dan untuk sekolah kita. Nah, menggunakan metafora untuk menggambarkan potensi yang terkandung di Indonesia, serta menggambarkan harapan untuk membangun masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh dengan kasih sayang dan bangsa yang maju. Nah, ada kata kasih sayang di situ. Artinya kita itu juga harus peduli terhadap perasaan murid kita, agar jika terpenuhinya rasa kasih sayang itu, mereka juga dengan bahagia untuk bisa menyaksikan demi Indonesia yang lebih baik. Puisi ini juga menunjukkan visi presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, bahwa pertama kita akan mewujudkan kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, berkolaborasi setiap anggotanya dan satu komunitasnya. Jadi pada dasarnya tujuan visi itu ke arah yang lebih baik. Next. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya konsisten dalam perubahan ini. Nah, inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi kita saat ini. Nah, visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start atau garis kita memulai langkah yang baru, dan membayangkan garis finish. Akhirnya kita akan seperti apa yang ingin kita capai. Nah, itulah yang akan kita bahas bersama-sama di sini nanti, yaitu tentang visi. Nah, tujuan dari pembahasan kita ini nanti ada visi dan prakarsa perubahan yang tentunya berdampak bagi sekolah dan lingkungan pendidikan yang kita saat ini naungi. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu visi. Nah, visi itu adalah gambaran, harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Mungkin ada maksud lain dari visi yang ada di benak Bapak Ibu, bisa disampaikan. Kira-kira apa itu visi? Ya, apa itu visi? Menurut Bapak Ibu, apakah sudah sama dengan yang di slide ini? Bahwa visi adalah gambaran, harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Ada yang menambahkan lagi? Tidak ada? Terima kasih. Nah, visi yang baik itu seperti apa? Nah, yang pertama, visi harus dibuat dengan sepenuh hati. Jadi kita juga melihat kondisinya dengan harapan yang kita inginkan. Nah, kemudian harus berpihak kepada murid. Artinya kita harus memfasilitasi murid. Jadi visi itu harus menaungi murid yang ada di sini. Kemudian yang ketiga, visi harus menyemangati dan menggerakkan hati. Jadi artinya ketika kita membaca visi, kita harus punya semangat ketika setelah membacanya itu. Nah, yang keempat ada berdimensi profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang arah dan tujuan pendidikan itu kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, Bapak Ibu di sini pasti sudah tahu apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Bapak Ibu? Yang pertama, Pak Dedi, beriman atau bertakwa kepada Tuhan, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri, berinovasi, kolaborasi. Ada lagi? Nah, ini tadi
yang profil pelajar Pancasila dimensinya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah yang akan kita capai nantinya dari visi yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Yang sebelumnya tadi. Oke, jadi ada yang namanya kekuatan visi. Nah, kenapa ada kata kekuatan visi? Jadi jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati, dan berkolaborasi sehingga membuat kita terus melangkah maju. Jadi artinya visi yang kita rancang itu harus mempunyai nilai yang memberikan kita bersemangat untuk melakukannya. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita punya tujuan ke depan, kalau kita tidak semangat melakukannya, maka hal yang ingin kita capai itu nanti tidak akan terwujud atau terlaksana. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya sudah merancang visi waktu di kegiatan LNS sebelum bergerak dulu. Visi yang sudah saya rancang itu seperti ini contohnya Bapak Ibu, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang religius, berbudaya, ramah, kompeten, berdaya saing tinggi dengan menguasai teknologi. Seperti yang kita ketahui zaman sekarang bahwa arus teknologi itu sangat pesat di kalangan peserta didik. Makanya saya menyelipkan di sini kata teknologi. Karena teknologi sekarang di zaman sekarang ini semua di antara kita mengenal teknologi. Penggunaan teknologi juga merupakan media yang membantu dalam proses pembelajaran. Itulah saya membuat visi seperti ini. Selanjutnya. Nah, visi dari saya yaitu mewujudkan murid yang religius, berbudaya, serta memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, sama halnya dengan yang sudah dijelaskan Pak tadi. Jadi memang kita harus memperhatikan perkembangan zaman itu tadi. Dengan visi ini diharapkan nanti kita bisa membimbing peserta didik kita untuk cakap terhadap perkembangan teknologi. Dan kenapa di situ ada kata berbudaya? Nah, kita pasti tidak akan melupakan di mana asal daerah kita. Tentunya daerah kita itu memiliki banyak jenis budaya. Nah, disitulah kita harus menanamkan nilai budaya juga kepada peserta didik agar budaya itu dapat dilestarikan. Nah, tentunya tadi visi dan misi, visi dari saya dan juga Ibu Ratih tadi terintegritas dengan dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, inilah yang akan kita diskusikan di sini nanti, yaitu tentang kalimat-kalimat penumpang. Ya. Boleh dibagikan dulu, Ibu Ratih. Nah, di sini ada 6 kalimat tumpang ya Bapak Ibu. Kita ini melengkapi esai atau kalimat tumpang yang ada di sini. Ini merupakan cita-cita untuk murid kita ke depan. Contohnya di pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang ada di benak Bapak Ibu nantinya. Kemudian ada yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa sih yang kita percaya selama ini murid? Oh, murid ini orang yang tidak memiliki kemampuan, misalnya seperti itu, atau murid ini begini dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya di situ kalimat tumpangnya, di sekolah kita mengutamakan, nah apa yang kita utamakan di sekolah kita ini? Apakah penanaman nilai karakter, ataukah potensi anak dalam minat dan bakatnya, atau yang lainnya? Jadi bisa Bapak Ibu utamakan di kalimat tumpang. Kemudian ada lagi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah Bapak Ibu istilahnya di sini kira-kira murid kita itu sadar terhadap apa? Apakah terhadap kedisiplinan atau kreativitas dalam mengembangkan bakatnya dalam bidang seni atau lainnya? Nah, bisa Bapak Ibu tambahkan di sini. Selanjutnya di situ ada kita
sekolah ini yakin untuk, nah kita ini yakin untuk apa nanti? Untuk perubahan yang seperti apa yang kita yakini di sini yang baik yang akan terjadi. Kemudian berikutnya kami dan warga di sekolah ini paham bahwa kita di sini paham tentang apa yang terjadi di sekolah kita ini. Misalnya berkaitan dengan kedisiplinan, perilaku peserta didik, lingkungan persekolahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan lingkungan sekolah kita ini. Misalnya di situ ada yang pertama kita memimpikan murid-murid yang di sini kami berdua Ibu Ranti ada memberikan contoh jawaban. Kita memimpikan murid-murid yang dari kami berdua Ibu Ranti ini yang lengkap secara kebutuhan zaman. Mereka adalah murid yang selalu menjaga nilai agama dan budayanya, selalu merdeka atas segala kehendaknya, berpikir kritis di setiap fenomena sekitar, selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan gagasan baru, mandiri dalam mengembangkan kompetisi, senang dengan tantangan dan perubahan, dan tentunya canggih dalam keterbukaan arus berteknologi. Seperti yang visi yang telah saya rancangkan itu ada teknologinya, sehingga saya selalu percaya bahwa murid itu nanti akan menguasai dan terbuka akan arus teknologi. Nah, kira-kira nanti berdiskusi menjawabnya seperti ini. Bebas ya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan dari peserta didik, silakan Bapak Ibu tuangkan saja di dalam kalimat. Waktunya mungkin 10 menit. Cukup ya Bapak Ibu untuk mengisi kalimat. Ya, silakan Bapak Ibu diisi terlebih. Berdasarkan apa yang kita rasakan ya Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Setelah itu barulah secara bergantian kita mulai dari nomor yang pertama ya Pak Ibu, dari kalimat kupang yang pertama nanti boleh nanti secara bergantian kita menemukan jawaban-jawaban dari pemikiran kita. Dari jawaban kita nanti kita untuk kesimpulan Iya. apa visi dari sekolah kita sesuai dengan harapan kita terhadap Barulah kita bisa merumuskan yang namanya prakasa perubahan.
itu boleh dipegang dulu Bapak Ibu yang sudah selesai. Kita diskusikan bersama-sama. Masih ada waktu 2 menit Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Kita mulai dulu dari Ibu Mel, bagaimana harapannya terhadap murid. Nah, itu kalimat Tuhan yang pertama. Salam dulu Bapak Ibu. Ya. Ya, yang pertama. Mimpi kita untuk anak-anak kita yang jelas kalau kita harus jadi manusia yang bertakwa, dengan iman. Kalau kita sesuai dengan dia iman yang kuat, sesuatu yang mereka lakukan tidak akan itu. Karena kita harus anak-anak kita bertakwa, beretika, bisa salah utamanya bahagia bisa berdiri. Dari takwa, kemudian dia ada etikanya, baru berilmu. Cuma dia punya ilmu, kalau tidak ada etika. Dan kalau dia ini Terima kasih Ibu Mega. Jadi pada saya adalah menunjukkan murid yang beriman, bertakwa dan bermulia. Karena dengan begitu maka murid-murid kita akan tahu kepada kebaikan dan kebajikan. Selanjutnya yang pertanyaan berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah. Boleh Bapak Ibu siapa yang bisa meluruskan kalimat Bapak Ibu? Silakan Ibu April. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah memiliki kemampuan di bidang akademik dan non-akademik. Karena kita tahu semua peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan di akademik, ada juga dia tidak memiliki kemampuan di akademik, tetapi dia memiliki keunggulan non-akademik. Misalnya, dia memiliki bakat bermain badminton atau memiliki bakat bermain sepak bola dan bisa ikut lomba sampai juara 1 tingkat kabupaten sampai provinsi. Dan juga ada yang di akademik tapi dia tidak mempunyai kemampuan akademik. Misalnya dia bisa juara 1 di kelas tapi dia tidak mempunyai kemampuan di luar, misalnya tidak bisa bermain badminton atau tidak bisa menurut. Sekian dari saya. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya ada tambahan lagi Bapak Ibu tentang kalimat Tumpang yang pertama dan kedua tadi. Baru yang pertama dan kedua ya Bapak Ibu. Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu. Iya, Saya dari bukan murid-murid. kalimat Tumpang yang pertama. Ada tambahan. Tadi Bu Ina mengatakan siswa harus bertakwa, beretika dan berilmu. Nah, ada tambahan dari Ibu. Saya menginginkan peserta didik yang mampu bertanggung
Terima kasih Ibu Ijin. Berarti artinya UI memimpikan siswa yang bisa berkomunikasi dengan baik, nah, sehingga semua elemennya bisa dicapai. Ya. Gila, silakan Ibu Dewi yang nomor pertama. Saya memimpikan murid yang kreatif, mandiri, dan mana terkadang anak ini kurang jujur ya. Jadi ingin murid yang kreatif, mandiri, dan Ya, poin utamanya adalah kejujuran, ya kan? Dengan kejujuran maka semuanya akan bisa diwujudkan hal-hal baik tentu saja. Oke, selanjutnya kalimat dukungan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, kira-kira siapa Bapak Ibu yang ingin memaparkan cita-citanya? Silakan. Menurut saya menurut ada tiga. Yang pertama itu pendidikan karakter, terus kedisiplinan, etika juga. Karena sama seperti yang Bu Email katakan tadi, zaman sekarang itu murid-murid kalau untuk etika mungkin banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Misalnya ketika guru yang tidak mengajar di kelasnya itu saja jarang ditegur kita bertemu. Itu menjadi keprihatinan sebetulnya untuk kita para guru dan warga sekolah lain juga. Karena etika itu menjadi manusia yang beretika itu pun sangat penting, bukan hanya di lingkungan sekolah tapi di masyarakat. Etika itu menurut saya itu Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi? Ya. Menambahkan sekolah kita juga meminta bantuan untuk melakukan tugas yang paling guru, pengajaran apapun kan tidak kemudian apalagi ini kan masuk ada ya. Namun sesuai dengan yang sudah kita jalankan saat ini ya, kalau kedisiplinan memang kita utamakan dan harus ditingkatkan lagi rasa tanggung jawab murid baik terhadap tugas, terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Untuk yang berikutnya, kalimat penutup yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira siapa yang ingin menyampaikan kalimatnya di bagian kalimat penutupan nomor 4. Tadi saya bandingkan nih, di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin dalam melaksanakan tugas itu adalah kewajiban mereka. Jadi mereka harus tanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan kepada mereka. Jadi kalau kita di sini nih dari sekolah kita wajib menggunakan PIN literasi. Jadi bagaimana tanggung jawab mereka supaya menjaga supaya ini tidak hilang, tidak ketinggalan. Itu kan merupakan itu juga harapan kita ya. Murid kita itu harus sadar dengan hal Sadar tentang kedisiplinan yang ada di sekolah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan yang bisa melaksanakan. Jadi mulai dari kesadaran bisa diterapkan ya, gitu ya. Bukan hanya apa namanya hanya konteks kata saja, itu tunjukkan. Kita akan memiliki perilaku yang bertanggung jawab. tanggung jawab dan disiplin. Dan murid di sekolah kita sadar betul akan hal tersebut. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi Bapak Ibu? Silakan Bu Dewi. sekolah itu menjadi rumah keluarga dan mereka sadar bahwa sekolah akan mengubah mereka atau mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik dan mengembangkan potensi dan minat bakat mereka. Jadi harapan itu adalah diri itu sadar bahwa sekolah itu adalah Seperti rumah kedua, ya, ibaratkan rumah kedua untuk meningkatkan potensi diri mereka. Selanjutnya di sini ada kalimat ungkapan berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk silakan Bapak Ibu.
Apa keyakinan kita di sekolah ini? Ya, jadi kita di sini sangat yakin bahwa kita di sini mampu nanti mengikuti perkembangan zaman ya kan, seperti arus teknologi yang sekarang sudah pesat masuknya, jadi kita juga ikut mengikuti perubahan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan. Jika warga semuanya yakin dapat mewujudkan visi misi yang sudah dirancang dan sudah kita bangun bersama. Karena kan visi misi itu kan karena ada tujuan capai. Jadi yakin dapat mencapai visi misi yang sudah kita bangun. Betul sekali ya Bu. Nah, selain kita melakukan misi ini, kita juga harusnya bahwa kita mampu untuk melaksanakannya. Ya, begitu untuk perkembangan peserta didik kita bisa saja ya. Oke, kalimat yang terakhir, kami dan warga di sekolah ini paham bahwa bagaimana? Kami dan warga di sekolah ini paham bahwa aturan itu sudah dibuat LPKI dan dijalankan. Untuk peserta didik ya kan, bukan hanya peserta didik, Gurunya semua warga sekolah ya kan, misalnya Hadir tepat hadir berwaktu. Oh iya. Ada di rumah lagi apa itu? jelas kedisiplinan itu adalah modal utama untuk mencapai Ya. disiplin. Disiplin bermutu. Jadi kita di sini ada yang belumnya ya. Jadi kalau misalnya selamat pagi SMA Don Bosco Sanggau. Selamat pagi, disiplin bermutu cerdas. Jadi pagi-pagi anak-anak cerdas ya. Bermutu cerdas. Jadi tadi kami dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak tentang kedisiplinan, bertanggung jawab. Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu tentang yang nomor 5 ini? Silakan. Kami dan warga sekolah ini paham bahwa jadi mereka selama ini tujuannya adalah untuk belajar. Tujuan belajar selain itu untuk merubah pola pikiran mereka untuk lebih baik dan untuk mencapai cita-cita. Karena SMA ini kan tingkatannya kan udah atas. Jadi mereka sudah ada pola gambaran mereka mau cita-cita seperti apa. Jadi tujuannya itu bahwa mereka punya tujuan belajar dan mencapai cita-cita. Terima kasih. Jadi demikianlah Bapak Ibu tadi kalimat-kalimat rumpang cita-cita kita terhadap murid kita. Dari ide, gagasan dan pemikiran Bapak Ibu ini nanti kita bisa mengetahui bagaimana visi yang terarah tentunya kepada keberpihakan dan cita-cita untuk murid kita ini. Jadi Apa kesimpulan dari kalimat yang sudah kita lengkapi tadi? ya, menurut Bapak Ibu. Nah, dari kesimpulan ini nanti bisa kita teruskan lagi ke visi yang kita laksanakan. Dari 6 kalimat rumpang ini tadi, terutama cita-cita untuk murid kita. Apa kesimpulannya menurut Bapak? Ya. Silakan. Murid tidak hanya kita tidak hanya membuat murid unggul dalam nilai akademiknya, tapi juga dalam perilaku dan nilai karakternya sangat dibutuhkan. Terima kasih. Ada yang ditambahkan Ada dari tadi? yang ingin ditambahkan kesimpulan kita? Belum bisa mati. Jadi pada dasarnya di sini kita kesimpulan diri kita untuk murid kita adalah murid yang tadi yang Bu Imel katakan beretika, memiliki kedisiplinan dan tentu saja berilmu ya kan. Ketiga hal tersebut harus saling berkaitan. Ya. Yang pertama adalah mereka harus memiliki yang namanya bertakwa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kita
aja bertakwa ikut ya. Takwa, kemudian beretika seperti tadi saya katakan, bahwa etika ini tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Dedi. Dan namanya etika ini dimanapun kita berada, kalau kita beretika kita akan diterima orang lain. Dimanapun, daerah manapun, orang akan suka dengan orang yang punya etika sopan santun, tata krama. Ya, jadi tidak cukup kita hanya punya ilmu. Banyak manfaat di sini. Banyak orang yang berilmu, yang cerdas, yang pintar, tapi tidak ada etika, tidak ada korupsi dan lain-lain. Karena tidak ada etika. Kata kunci di situ ada 3 komponen itu yang penting. Ada etika, bertakwa, beretika, dan berilmu. Etika ini banyak pemahamannya di sini masih juga. Orang yang tidak beretika, sama ada tidak memiliki di sana. Tapi aturan di mana dia berada, dia bisa menyesuaikan diri di lingkungan apa dia. Nah, itulah dia kata-kata dari etika itu tadi, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, dengan keadaan, dengan tempat dia berada. Kalau sudah mampu seperti itu, itulah yang kita gunakan dengan beretika. Mencapai Indonesia emas, nantinya ya kalau kita ketinggalan 50 tahun, mampirlah kita. Perlu kita gunakan. Supaya jangan sampai kita jadi penonton di negara kita sendiri, kalau orang luar yang masuk ke wilayah kita dengan kita tidak tahu apa-apa. Ilmu itu ya walaupun juga tadinya tidak bisa mencapai ilmu yang baik kalau tidak ada dari baik. Terima kasih. Jadi pada dasarnya kesimpulannya ada 3 kata kunci tadi. Yang pertama ada bertakwa, kemudian beretika, dan yang adalah berilmu. Nah, ini visi sekolah kita yang sekarang Bapak Ibu. Kita sudah tahu mewujudkan SMA Negoro yang berkarakteristik unggul dalam mendidik peserta didik menjadi pribadi yang berjiwa Pancasila, kreatif, kritis, inovatif, adaptif, berprestasi dan cinta lingkungan. dari negara lagi asli di sini. Ya. Oke, dalam visi ini ada yang namanya komponen visi. Yang pertama ada kata berjiwa Pancasila. Artinya pelajar yang berjiwa Pancasila itu mampu menghayati nilai-nilai Pancasila serta memahami makna Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada yang kreatif tadi. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi harus jadi kreatif dan menghasilkan suatu karya. Kemudian ada lagi kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menentukannya. Lalu ada komponen berikutnya, ada inovatif, yaitu mampu untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu menunjukkan ide baru yang positif. Jadi pendapat anak-anak juga perlu kita dengar ya, apalagi ada gagasan yang tentunya baik. Nah, inovatif seperti yang dijelaskan di sini. Kemudian ada komponen berikutnya yaitu adaptif. Nah, artinya kemampuan sosial dan personal seorang untuk menyesuaikan diri dengan norma atau standar yang berlaku di lingkungan kita. Nah, tentunya kalau di daerah kita pasti ada norma-norma yang berlaku. Nah, kita harus mengarahkan anak untuk dapat mengikuti aturan norma yang berlaku. Jadi harus adaptif. Selanjutnya di sini ada yang berprestasi, itu mencapai suatu prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa kemampuan peserta didik itu ada yang bidang akademik, ada juga yang non-akademik. Nah, ini berkaitan dengan berprestasi. Nah, yang terakhir adalah cinta lingkungan. Sikap yang mencerminkan rasa cinta atau sayang
mencerminkan cinta lingkungan. Salah satu nilai yang nanti diharapkan dapat kita pertahankan ke depannya. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu. Boleh nanti kita diskusikan kembali secara bersama-sama. Visi yang sekarang itu, visi sekolah kita yang sekarang ini. Di pertanyaan pertama, apakah visi sekolah kita sekarang ini sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid? Ini pertanyaan pertama. Boleh nanti memberikan tanggapan Bapak Ibu. Tadi visi sekolah kita berkaitan dengan beberapa komponen. Nah ini, mewujudkan SMA Don Bosco yang berkarakteristik unggul dalam diri peserta didik menjadi pribadi yang berjiwa Pancasila, kreatif, kritis, inovatif, adaptif, berprestasi dan cinta lingkungan. Kira-kira pada waktu kita merumus visi-visi ini, kita merancangnya seperti mana? Jadi apa tujuan sekolah ini? Jadi untuk saat ini inilah yang terbaik. Kami ini yang terbaik. Kami di situ sudah ada, kami tidak sosialisasi. Anak-anak ya kan, kemudian yang bertakwa yang mana beriman, tadi ada bahasa beriman, anak-anak kita ada akan beriman tadi di situ. Kemudian ketika mereka memiliki kemampuan apa namanya adaptif, itu artinya kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan mana mereka berada. Mereka harus bisa menyesuaikan diri. Itulah. Jadi kalau mereka berada di sekolah, bagaimana ketika mereka di sekolah? Kalau mereka berada di masyarakat luar sana, bagaimana ketika mereka berada di luar sana? Itu namanya bisa menyesuaikan diri dengan situasi di mana mereka berada. Itu namanya. Jadi ada hal yang menjadi situasi. Baik, terima kasih Ibu. Jadi berdasarkan pertanyaan ini, apakah visi sekolah kita sekarang sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid? Yang saat ini sudah selaras dengan cita-cita kita terhadap murid, karena memuat banyak sekali komponen, terutama yang berkaitan dengan bertakwa, beretika, dan juga berilmu. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya ada pertanyaan. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dengan visi sekolah yang sekarang? Jika iya, apa saja yang perlu kita tambahkan? Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ada yang perlu kita tambahkan dari visi yang sebelumnya? Tadi kita sudah mendengar cita-cita kita terhadap murid, banyak sekali cita-cita yang kita harapkan. Nah, adakah nilai yang ingin kita tambahkan dalam visi yang sudah kita bahas? Nilai-nilainya mungkin teknologi, Ya, katalog teknologi misalnya, karena mengikuti arus perkembangan zaman, atau sudah sesuai dengan saat ini. berarti kata inovatif dan adaptif itu sudah bisa kita artikan mereka mengikut perkembangan zaman. Oke, ya. Mereka harus maju, begitu. Nah, tadi sudah kita simpulkan juga bahwa visi sekolah kita yang sekarang itu masih sesuai dan selaras untuk saat ini. Dan jika terjadi perubahan-perubahan, maka nanti kita juga akan mendiskusikan tentunya ke arah yang lebih baik ke depannya. Nah, berikutnya dari visi yang sudah kita bentuk tadi itu, kita perlu
membuat suatu prakarsa perubahan. Nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut? Misalnya di sini sudah ada prakarsa perubahan, yaitu gerakan literasi. Nah, itu salah satu prakarsa perubahan yang sudah terjadi di sekolah kita ini, yaitu tentang gerakan literasi. Jadi setiap pagi sebelum pembelajaran itu anak-anak selalu presentasi literasi bacaannya terlebih dahulu dengan tema-tema yang berbeda setiap bulannya. Berarti Nah, apakah ada rasa perubahan yang ingin kita tambahkan lagi, misalkan dalam komunitas pelajar kita, komunitas pelajar, ingin membangun suatu gerakan yang positif selain literasi itu, apakah ada seperti itu yang benar Bapak Ibu boleh kita diskusikan? mungkin kita lihat dulu contoh yang pernah kami buat prakarsa perubahan yang di LMS. Untuk mencapai visi-misi, ya itu namanya visi. Ya, kita kan punya visi sekolah. Itu memang visi sekolah kita kan selaras juga dengan kita punya visi tadi. Nah, itu tadi. Jadi yang namanya visi dijalankan dengan visi dan kita dijalankan dengan visi. Nah, visi itu yang harus ditampilkan. Apa-apa yang mau kita kan selama ini untuk melihat orang bersama, jadi kan setiap hari kan kita berdoa. Itu salah satunya. Kita doa, kita doa, kemudian baru berhasil, kemudian baru salam, ya. Nah itu udah etika nih, nah itu udah etika. Aturan kita di kelas dengan anak itu kalau kamu misalnya di dalam kelas tidak boleh makan, nah itu kan semuanya etika itu. Kalau mau keluar ide dan masalah ada itu tuh pendapat saya ya. Kalau terkait dengan visi tadi bagaimana cara melakukannya, visinya itu. Ada visi ada misi. Bagaimana misinya? Lihat dari net. Oke, ini adalah visi yang sudah saya rancang dalam pendidikan guru penggerak kemarin, yaitu mewujudkan murid yang religius, berbudaya, serta memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Nah, dari visi ini ada komponen religius, berbudaya, profil pelajar Pancasila, dan ada yang namanya prakarsa perubahan. Nah, jadi apa yang saya inginkan untuk adanya perubahan yang mengacu pada visi yang telah saya rancang, yaitu meningkatkan kemandirian peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Nah, sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan, berarti anak itu harus punya rasanya dulu. Jadi itulah nilai kemandirian mereka ada, rasa sadarnya, sehingga mereka dapat melaksanakan pembelajarannya. Nah, ada contohnya seperti ini. Dipaparkan dalam wajah ya. Jadi untuk mewujudkan visi ada tahapan wajah berdasarkan prakarsa perubahan dulu. Nah, disitulah kita paparkan bagaimana tindakan yang akan kita jalankan nanti, yang terutama adalah membuat pertanyaan pertama. Dan ini kita paparkan tindakan. Kemudian ada ambil pelajaran, gali mimpi, ada jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, di dalam baca ini ada nanti kita berikan pertanyaan dan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, ini contoh dari saya, bisa kita lihat contoh dari Pak Niki. Baik, ini contoh dari saya. Tadi seperti sudah Bu Rati jelaskan, Bagja itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah B,
A, G, J, dan A. Jadi dalam merumuskan visi misi itu menggunakan teori Bastiat. Pertama buat pertanyaan dulu, pertanyaan utama. Ambil pelajaran, gali misi, jabarkan rencana, barulah atur eksekusinya. Ini visi saya tadi, mewujudkan lingkungan pembelajaran religius berbudaya ramah, kompeten, berorganisasi dengan menguasai teknologi. Prakarsa perubahan yang ingin saya lakukan, terutama untuk peserta didik, adalah mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa prakarsa perubahan ini berdampak pada peserta didik. Kenapa saya pilih lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan? Karena biasanya peserta didik itu bosan dengan apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Terkadang pembelajaran yang kita sampaikan kurang menyenangkan dan berpihak pada murid, menyebabkan peserta didik acuh tak acuh, lalu di dalam kelas itu juga kadang ngantuk. Nah, hal tersebut biasanya terjadi karena mereka kurang tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan, atau pembelajaran kita itu kurang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, ini contoh tahapan bakti yang saya lakukan. Misalnya dengan menggunakan teknologi, kuis, games, dan seterusnya, sehingga pembelajaran yang terjadi di kelas pun menyenangkan dan anak-anak pun antusias dalam mengikuti pembelajaran ketika di dalam kelas. Dengan menyenangkan, maka peserta didik itu akan merasa bahagia, nyaman berada di dalam kelas. Bahkan mungkin jam pembelajaran tadi yang sudah habis bagi peserta didik, ketika pembelajaran yang menjadi menyenangkan, maka bisa ditambah lagi. Bahkan mereka sangat antusias, terutama dalam pengerjaan tugas. Baik, ini contoh dari teori Bastiat yang sudah saya dan Ibu Ratih terapkan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti boleh sambil berjalan juga merancang tentang prakarsa perubahan yang mungkin ada timbul dalam benak Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu alami dalam kelas. Misalnya ingin mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, ingin menggunakan metode teknologi, menggunakan media sosial, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa diprakarsai perubahan. Namun untuk saat ini belum ada prakarsa perubahan yang bisa dilakukan atau didiskusikan selain tadi gerakan generasi sekolah. Hanya itu saja. Mungkin nanti karena kita sudah merancang cita-cita untuk murid, nanti lain waktu kita bisa lagi berdiskusi untuk kegiatan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan ke depannya selain Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikianlah pengembangan diskusi yang dapat saya dan Ibu Ratih sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kurang berkenan. Terima kasih dan selamat pagi.